Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di puasa kali ini ketemu lagi bareng aku, Desi, atau biasa teman-teman manggil Mamah Dedes, dan salam kenal buat semuanya. Hari ini aku akan ngajakin teman-teman semua untuk ngobrol bareng tentang bagaimana cara mengenali diri kita kembali. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Kak Ami tentang bagaimana cara mengenali diri dari Rangkul Kalsulmal dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, sekarang kaminya udah ada. Kita langsung invite aja buat gabung sama kita di sini dan ngobrol bareng tentang bagaimana cara mengenali diri. Oke, halo kami, selamat sore. Messi, sore. Gimana kami? Puasa dulu deh kita tanya. Wah, puasa di puasa pertama di Kota Palangkaraya. Bagaimanakah kabarnya? Eh, so far kayak biasa sih, Kak Desi. Semenjak merantau gini, kayaknya puasa ya gitu, kayak hari biasa sih. Atau mungkin karena udah beranjak, kalau dulu kan waktu kecil gitu, atau masih gadis-gadis gitu ya, masih kuliah, masih sekolah, puasa tuh kayak cari takjil gitu ya, heboh Sering gitu ya, gitu. ngabuburit gitu ya, ngabisin Bener. waktu nunggu buka. Heeh. Lebih ke lapar mata sih, bukan cuma ngabuburit yang lihat-lihat aja gitu. Bener. Tapi sekarang kayaknya udah cukup lebih aware sih, lebih oh ya udah ini perlu dimakan nggak ya? Karena juga udah punya anak kan, kayaknya kalau seandainya lapar mata doang, wah nggak deh, PR banget pasti nanti. Mama pengen ini, pengen itu, pasti anaknya ikutan. Bener-bener banget. Apalagi kalau bawa kicik-kicik gitu ya, lagi puasa juga pasti maunya jadi banyak juga dan lihat kita sebagai orang tua juga istilahnya lapar mata gitu. Jadi anak-anaknya ikut latah juga. Nah, oke Kak Ami, sebelumnya aku juga mau ngucapin selamat puasa juga buat teman-teman yang nonton di live ini dan juga mungkin nanti tayangan ulangnya ya Kak Ami ya. Kita ucapin selamat puasa dulu dan semoga puasanya dilancarkan sampai nanti beduk yang tinggal sebentar lagi nih. Walaupun masih hitungan jam ya, tapi semoga masih pada kuat. Nah, Iya. oke Kak Ami. Kalau dirangkul, kita nggak kenal maka tak sayang ya Kak Ami. Nah, Kak Ami nggak afdol kalau nggak kenalan dulu nih, biar teman-teman pada tahu siapa sih Kak Ami ini dan mungkin sedikit perkenalan juga tentang rangkul. Silahkan Kak Ami. Oke, makasih Kak Desi kesempatannya buat kenalan. Kenalin nama aku dulu ya, Kak semua. Nama aku Ami, aku Rangkul Parangkaraya. Dan aku adalah ibu rumah tangga dengan satu orang putri, usianya sekarang 5 jelang 6 tahun. Ya kegiatan sehari-hari ya di rumah, di rumah. Walaupun ya keluar-keluar juga sih, cuma ya ibu rumah tangga, terus juga sebagai relawan di keluarga Rangkul keluarga kita ini. Jadi Rangkul ini adalah komunitas orang tua yang ingin berdaya, belajar bersama untuk mempraktikkan praktik mencintai dengan lebih baik. Jadi bukan berarti juga Rangkul itu yang paling hebat gitu ya Kak Desi ya untuk soal pengasuhan dan pendidikan keluarga. Justru hadir pengen jadi Rangkul itu karena pengen belajar sambil berbagi. Karena di Rangkul kita semua sadar kalau pengasuhan dan pendidikan keluarga itu bukan cuma urusan satu keluarga, tapi urusan semua pihak, keluarga kita, keluarganya tetangga, bahkan sampai ke pemerintah, itu sampai sekolah gitu, itu urusan bersama, pengasuhan urusan bersama. Jadi dirangkul, kita berusaha untuk kerja barengan, mempraktikkan, menyebarkan praktik cinta yang lebih baik.
Oke, nah itu tadi Gitu. perkenalan dari Kak Ami. Mungkin sedikit perkenalan aku juga. Mungkin buat teman-teman Rangkul Kalsulmal yang baru gabung ya di Rangkul Kalsulmal khususnya. Dan mungkin teman-teman yang mungkin baru nimbrung dapat info dari mana gitu ya. Salam kenal, aku Desi. Aku ibu dari dua putra. Dan sekarang domisili di Kota Kandangan. Ikut Rangkul itu di tahun tahun kemarin tepatnya. Dan alhamdulillah kalau kata Kak Ami tadi kita banyak belajar di situ, banyak banget hal-hal yang akhirnya bisa menjadikan aku sedikit bukan sedikit ya, banyak upgrade belajar tentang parenting khususnya gitu dan juga khususnya tentang hal mengenal diri nih kami. Karena menurut aku ya pribadi mengenali diri itu tuh penting banget gitu sebagai orang tua gitu, sebagai personal juga karena kan hubungan kita nggak cuma sama anak ya, tapi sosial juga sama keluarga besar juga gitu. Dan mungkin sedikit info juga sebelum kita mulai lebih dalam ya kami ya, Rangkul sekarang lagi punya program penerimaan apa ya anggota baru ya. Relawan. Nah, anggota relawan baru buat teman-teman yang mungkin mau belajar lebih tentang parenting, mau belajar upgrade diri sendiri, mengenal bagaimana cara mengenali diri lebih dalam lagi daripada obrolan kita hari ini ya Kak Ami. Mungkin bisa gabung dirangkul, dicek akun keluarga kita, keluarga kita ID dan juga bisa ke akun rangkul keluarga kita ya. Aku lupa deh. Ya, benar. Iya bener ya. Benar. Nah, atau bisa Langsung nanti kita kita update di akun Rangkul Kalsulma kali ya Kak ya. bisa. Bisa banget. Nah, Nanti boleh dilihat juga di Rangkul Kalsumal. nah, bisa DM juga buat tanya-tanya ya Kak, cara gabung Rangkul gimana sih gitu. Boleh, boleh banget dong. Karena jadi kalau kayak kedengeran gitu, kalau urusan parenting tuh kayaknya cuma antara orang tua dan anak, Benar, tapi urusan parenting itu juga urusan pribadi gitu ya. benar, benar. Kayaknya dulu waktu aku ingat awal-awal jadi rangkul tuh pemikirannya gimana aku eh, ngadepin anak gitu. Pas gabung jadi rangkul, wah kayaknya itu lebih banyak aku yang harus bebenah ya. Cocok banget sama materi kita sore ini kan, Kak? Bener, bener banget. Jadi kayak PR bukan cuman pengasuhan sama anak dan juga ngerangkul keluarga lain, tapi malah yang lebih sulit ngerangkul diri sendiri untuk berubah ya Kak ya. Bener. Nah, pas banget nih. Kita udah kayak di talk show televisi nih ada bridgingnya. Oke deh, karena waktu kita nggak banyak ya Kak Ami, aku mungkin ini sesinya sharing ya Kak Ami ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Terlebih nih buat teman-teman yang mungkin pengen tahu tentang bagaimana cara mengenali diri kita sendiri. Nah, untuk Kak Ami sendiri gitu ya, sebagai salah satu parenting certified gitu ya, yang udah belajar tentang parenting lebih dalam dirangkul gitu, terutama tentang bagaimana mengenali diri, itu pandangan Kak Ami, seberapa penting sih sebenarnya kita mengenali diri sendiri gitu? Eh, kalau jawab pertanyaan itu aku refleksi dulu deh ya, Kak, ke masa-masa ya sebelum nikah, awal-awal nikah gitu, sering kali kita dengar mencari jati diri gitu. Kayaknya awal-awal nikah itu kayaknya oh udah deh kayaknya gitu ya. Kayak ngerasa udah deh aku udah menemukan jati diriku gitu. Kemudian punya anak, terus mengalami hal-hal kayak ya wajar kalau siapapun itu mau yang jadi ibu bahkan juga yang jadi ayah ketika sudah berkeluarga itu rasanya ada sesuatu yang hilang gitu nggak sih Kak Desi? Benar. Dulu kayaknya bebas hahihi hangout sama teman-teman, sekarang prioritasnya udah beda. Kemudian merasa ada yang hilang, terus kok kayaknya ini nggak aku banget gitu. Nah, kemudian akhirnya aku gabung di Rangkul. Eh, Pas di materi mengenali diri sendiri ini, aku jadi, oh iya kayaknya aku tuh belum betul-betul mengenali diri sendiri gitu. Kayak masih miss.
ada hal di diri aku nggak paham gitu. Kenapa ya? Kok kayaknya aku ini nih, misalnya kayak urusan eh, aku yang pindah-pindah sekarang. Aku kan dari awal nikah sampai sekarang tuh 2 tahun pindah, setahun pindah gitu kan. Eh, Kok kayaknya butuh waktu lama buat bisa adaptasi ya gitu. Awalnya itu kayak denial gitu sih, Kak Desi, kayak masa sih udah gede kayak gini gitu, aku masih lama banget sih adaptasi gitu, kayak masih, dan bahkan kayak ada semacam pemikiran yang khawatir gitu loh. Nanti aku pindah gimana? Ada juga denial, cuma pindah doang udah gede gini gitu. Kemudian coba lagi kenali diri sendiri, oh ternyata aku memang punya sifat bawaan itu. Dan dengan aku kenal sifat bawaan aku yang butuh waktu lama untuk adaptasi, aku jadi lebih bisa prepare sebelum pindahan, info apa yang aku perlukan. Kemudian aku perlu ngerjain apa aja nih nanti gitu. Kemudian aku juga jadi bisa mengkomunikasikan ke pasangan aku tentang kekhawatiran-khawatiran aku. Kalau dulu kayaknya dipendam sendiri karena ya itu denial. Kayak masa sih udah gede gitu masih perlu waktu yang hampir berbulan-bulan gitu. Kayak aduh nggak bisa adaptasi gitu. Gitu. Jadi emang penting banget untuk mengenali diri sendiri supaya kita tahu antisipasi Mm-mm. antisipasi apa yang kita butuhkan gitu loh. Lebih memudahkan kita, urusan kita jadi lebih mudah deh gitu. Oke, jadi apa setelah kita mengenali diri gitu ya, aku garis besarnya tadi, kita jadi bisa mengkomunikasikan sama orang terdekat kita, terutama pasangan gitu ya Kak ya. Kalau kita sekarang mungkin lagi nggak enak, kita sekarang lagi dalam keadaan khawatir gitu ya, dan mungkin bisa komunikasi juga kalau kita lagi kesal tentang sesuatu gitu. Kalau kita bisa dan udah tahu tentang diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Iya. Nah, kalau tadi kan Kakak cerita nih, kan dari rangkul ya kenalnya gitu. Kalau selain dari rangkul ada proses penggalian jati diri nggak sih Kak? Karena mungkin sedikit refleksi juga. Kalau dari aku sendiri gitu ya, selain mencari tahu sifat bawaan aku gitu ya, karakter bawaan aku itu seperti apa, karakternya seperti apa, sifat bawaannya seperti apa gitu ya, itu cukup lama gitu. Dan selama itu sama kayak Kak Ami karena aku kan juga pejuang nomaden ya Kak ya, kita pindah-pindah gitu ya selama pernikahan itu tuh tidak seenak itu. Tidak seenak yang dilihat teman-teman yang mungkin masih stay di kota kelahiran gitu ya Kak ya. Kita butuh adaptasi, kita ketemu orang baru lagi, ngobrol lagi dengan orang baru, dan kebetulan juga aku ternyata setelah sekian lama pencarian itu em, jadi paham bahwa ternyata aku orangnya agak nggak enakan gitu, sifat bawaannya nggak enakan, jadi suka sungkan, negur nggak ya gitu sama tetangga baru, ngajak ngobrol nggak ya gitu. Tapi takut kurang diterima gitu, tapi kok sempat bingung juga kayak Kak Ami gitu, sempat ada penolakan juga, masa sih udah segede gini kita udah melanglang buana gitu ke mana-mana gitu ya, tapi masih ada kecanggungan itu, belum lagi kayak misalnya emosi yang suka tidak stabil sebagai ibu-ibu beranak gitu ya, secara pribadi juga gitu, kadang-kadang mungkin moodnya lagi nggak bagus atau gimana gitu, jadi kadang suka bertanya-tanya gitu, ini kenapa ya gitu, apakah ini, terus juga kayak pernah pernah nggak sih Kak, kalau Kak Ami, karena aku mengalami ini nih kayak em, apa ya, quarter life crisis kalau bahasa Gen Z sekarang tuh gitu ya, kayak tiba-tiba terombang-ambing, kayak udah seumur gini walaupun udah kepala tiga ya Kak, masih kayak kadang-kadang ngerasa kayak useless gitu, kayak tidak berguna-berguna sekali, apalagi sebagai ibu rumah tangga gitu. Aku ngerasanya gitu. Jadi kayak
mempertanyakan kembali tentang diri, terus kayak mencari-cari value lagi tentang diri gitu. Nah, dalam perjalanan itu tuh kalau aku melakukan beberapa hal, semisal kayak ngejurnal gitu ya, terus juga support dari Rangkul dan teman-teman juga ikut ya kalau kita bilangnya sesi ya kayak sesi ngobrol bareng rangkul gitu yang sampai akhirnya mendengarkan orang lain dan juga ngobrol sama orang lain disertai ilmu dari rangkul sendiri jadi kayak oh ternyata aku tuh orangnya nggak enakan terus ternyata oh emosinya ini loh gitu oh ternyata aku tuh kebutuhan diriku ini loh gitu. Nah kalau Kak Ami sendiri perjalanannya gimana tuh Kak? Selain disupport sama Rangkul, apakah misalnya ternyata ketemunya karena self talk gitu ya, tiba-tiba kayak sering ngobrol sama diri sendiri gitu. Hai nih Ami, kita nih mau dibawa kemana ya? Kita gitu. Pernah gitu nggak sih Kak Ami? Aku eh gini, apa ya? Kalau dulu mungkin lebih ke ketika jadi rangkul, aku jadi tahu apa yang ingin aku lakukan karena tahu item-itemnya gitu. Kalau dulu sebelum kenal rangkul, kan info jadi random banget ya kak ya. Tahu, emang jujur aku jadi rangkul itu kan aku jadi rangkul 2020 baru ikut sesi pertama kali itu akhir 2019 apa awal 2020 gitu ya. Hmm. Nah sebelum itu aku ada pemikiran-pemikiran kayak ada sih kenapa ya kok aku di rumah aja gitu. Kayak ya kehilangan inilah kehilangan teman. Kemudian ya kadang kita punya teman ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, pengen ngajakin ngobrol tentang pernikahan itu rasanya nggak enak. Selain nggak enak juga kok kayaknya nggak nyambung gitu. Nah, kemudian ikutlah komunitas ini. Aku coba jadi relawan menyusui Aini. Waktu itu aku lagi di Palembang. Kebetulan di sana karena orangnya sama-sama juga dianya juga jadi pengurus di AIMI, dianya juga jadi relawan di Rangkul gitu. Nah, langsung match gitu loh. Oh, gini ya rasanya gitu punya temen ngobrol yang bisa seide gitu, sevisi misi lah aku ngerasa. Tapi waktu itu, waktu awal-awal aku belum kenal Rangkul. Cuma ngerasa kayak oh gini rasanya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya itu lebih banyak denial si Kak Desi, akunya lebih banyak denial. Aku sadar kalau aku kekurangan ini, kekurangan itu, tapi karena denial, rasa denial itu yang nutupin. Ah, masa sih gitu. Udah segede gini, nggak bisa, apalagi dengan status anak pertama, perempuan pertama, cucu pertama perempuan di keluarga besar mama aku gitu. Ditambah juga aku juga orang Minang lah ya. Jadi memang dididik kayak misalnya tanggung jawabnya jadi lebih besar. Maksudnya tanggung jawab di sini kayak kamu tuh contoh gitu loh. Jadi kalau seandainya daripada aku mengakui kekurangan aku, lebih baik kayak dipendam gitu. Jadi denial gitu loh. Iya, Jadi betul. benar-benar denial. Perasaan itu benar-benar menghambat aku belajar. Perasaan denial itu. Hmm. Jadi kayak lebih uh, aku mandangnya kalau ingat-ingat dulu tuh lebih mandangnya ke seharusnya orang ini begini, seharusnya orang itu begitu. Lebih ke gimana lingkungan aku seharusnya, Mm-mm. bukan gimana seharusnya aku. Jadi kayak kan kita udah tahu gitu ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Aku jadi fokusnya ke hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Kayak Seharusnya kan perasaan aku orang lain gitu ya Kak. bener banget. Seharusnya kan aku fokus sama hal-hal yang bisa aku kontrol. Nah,
proses mengenal diri sendiri, bahkan sampai sekarang pun aku juga masih belajar karena nggak instan sih memang Kak Desi. Cuma aku ngerasain ininya, ngerasain perubahan-perubahannya kerasa, tapi aku sadar juga kalau sampai sekarang itu aku masih berusaha untuk mengenali diri aku lagi karena ya dari aku kecil sampai ya berapa tahun aku hidup ini belum setengah hidup aku lah ya aku coba berusaha untuk mengenali diri sendiri gitu. eh, Lebih sering kayak cerita sama adek gitu. Aku dulu ingat banget awal-awal bahkan jadi rangkul itu kayak apa ya? Dulu kayak menyalahkan menyalahkan lingkungan gitu karena ya emang mungkin itu prosesnya yang harus aku jalani ya. Tapi dengan itu aku jadi mulai berani gitu untuk ngomong ke profesional. Kalau ini loh yang aku rasain gitu. Kalau seandainya aku berkutat dengan kebiasaan aku dulu, mungkin aku sampai sekarang akan denial, denial, denial terus. Tapi memang prosesnya emang panjang banget sih, Kak Desi. Apalagi dengan status jadi ibu, itu benar-benar menguras sih. Tapi memang syukurnya jadi ibu juga itu gitu. Kalau seandainya mungkin aku nggak ada di tahapan itu, mungkin aku tetap akan entahlah mungkin akan denial, mungkin nggak akan ketemu sama kakak-kakak rangkul. Jadi untuk di diri aku sendiri, eh, aku ngalamin itu. Walaupun juga teman-teman rangkul bahkan ada yang single dan jadi rangkul gitu ya. Itu wow, itu banget sih aku ngerasa wah, keren banget sih gitu. Udah nyampe gitu pemikirannya untuk peduli, aware sama pengasuhan. Wow, keren banget gitu. Bener sih Kak, bener banget. Dan kalau aku tadi juga ambil poinnya ya, ternyata bertemu profesional nih. Nah, jujur aku juga salah satu yang ketemu sama profesional untuk kenal lagi sama diriku sendiri. Profesional di sini eh, yang kita maksud mungkin psikolog kali ya Kak ya, ngobrol gitu, ketemu konseling sama psikolog gitu buat ngobrol dan mencari juga menggali lagi nih diri kita seperti apa, sifat kita seperti apa sebenarnya hari ini gitu ya, yang hari ini bukan yang dulu seperti yang teman-teman kita lihat gitu, penilaian teman-teman kita waktu kecil, penilaian teman-teman kita waktu remaja gitu. Karena kan manusia juga sebenarnya berproses, berubah gitu, secara hormon juga berubah gitu ya. Jadi penting banget untuk bisa mengenali diri itu kayaknya kalau di aku setiap hari gitu selama perjalanan mencari jati diri ini, jati diri bahasanya, em, ketemu profesional itu salah satu yang nolong juga dan ini yang belum mungkin kayak di sekitaran kita belum biasa gitu ya kak ya karena kesannya kan kalau ketemu psikolog setelah bermasalah gitu padahal nolong banget gitu loh ngobrol sama psikolog tuh penting banget sesekali mungkin temu psikolog cuman sekedar sharing gitu ya. Mungkin curhat juga karena mereka juga akan membantu kita buat menggali mencari jawaban juga ya kak dari beberapa masalah yang mungkin sekarang kita hadapi gitu. Walaupun juga nggak nunggu bermasalah ya karena konseling itu tuh menurut aku penting banget gitu. Nah, di sini juga aku kayak mungkin sedikit refleksi juga gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa mengatur seolah-olah pengen ngatur gitu hal-hal yang nggak bisa kita atur nih ternyata. Kita ketinggian ekspektasi gitu sama orang sekitar, kita ketinggian ekspektasi sama ya sekecil kayak sama pasangan gitu ya kak ya. Kadang-kadang kita sama pasangan sama saudara gitu kita maunya aku maunya ini loh tolong di ini di apa istilahnya dimengerti gitu tapi kita nggak pernah ngomong kayak kode-kode aja gitu ya itu tidak akan berhasil ya kak ya. Bener, bener. Bener, Kak Desi. Dan di sini juga ternyata menurunkan ekspektasi itu juga ngebantu kita untuk bisa menerima keadaan gitu ya kak ya sama diri kita sendiri tentang apa yang terjadi hari ini sama kita gitu.
Dan poin juga nih buat teman-teman yang ternyata mikirnya rangkul itu buat ibu-ibu atau bapak-bapak aja gitu ya, udah berkeluarga dan punya anak, ternyata kita punya anggota yang sebenarnya masih single gitu. Karena teman-teman aku nih, jadi teman-teman berasa Gen Z, di sekitar aku kebetulan sekarang gitu ya, hari ini itu tuh banyak banget anak-anak Gen Z yang Masya Allah keren-keren semua gitu ya, dalam pekerjaan, dalam pendidikan gitu, tapi suka kayak eh hilang ya hilang jati diri gitu. Mereka suka mempertanyakan ini aku gimana ya gitu ya. Karena aku dipanggilnya Budes ya sama si teman-teman kecil aku ini, teman-teman unyu-unyu aku ini Kak. Mereka tuh sering mempertanyakan tentang value diri mereka gitu. Kayak sejenis sering insecure juga gitu. Sering tidak, apa ya, kalau menurut aku jadi kayak kurang menghargai diri sendiri juga, padahal, value penting kita itu adalah menghargai diri kita sendiri dulu ya, Kak, ya, dan mencintai diri kita sendiri sebelum kita bisa untuk menghargai dan mencintai orang lain. Nah, ini gimana nih pendapatnya Kak Ami gitu tentang mungkin krisis yang terjadi di antara teman-teman Gen Z aku ini? Ya, teman-teman menolak-nolak banget aku ya, Kak. Gimana kami mungkin pernah ketemu nih ada adik atau sepupu atau ponakan gitu yang sekarang di masa usia belasan tahun mungkin menuju dewasa gitu. Mereka sedang dalam krisis pencarian jati diri nih. Ah, harus bagaimana ini Kakak Ami? Kira-kira ya. Kalau Ayo Kak Ami, beri kalau pencerahan. kalau menjawab pertanyaan itu ya sesuai dengan kalau kita ngomongnya sesuai dengan topik kita hari ini yang kenali diri itu eh, biasanya kadang aku juga punya ini sih ya punya adik gitu ya Gen Z. Ya udah inilah meskipun satu orang tapi kan curhatnya terus sama aku gitu ya jadi aku menghadapi ini juga curhatan-curhatan itu gitu. Kadang dengan mengenali sifat bawaan kita itu kadang kita suka insecure nggak sih Kak ketika kita apalagi Gen Z lah ya. Bukan Gen Z sih sebenarnya kalau Gen Z sekarang itu sebenarnya terhitung memang sedang mencari jati diri ya kadang suka insecure kok aku nggak bisa cepat beradaptasi gitu kok aku nggak sehahahihi teman-teman aku gitu kenapa aku kok kayaknya eh, ya nggak apa ya eh, kok terlalu sensitif atau ya hal-hal yang berkaitan lah sama sifat-sifat bawaan itu kadang karena kita mikir kayaknya sifat yang kita punya itu adalah sebuah kekurangan. Sering gak sih Kak Desi ngelihat bahkan waktu kita kecil gitu kayaknya kalau ada anak yang butuh waktu lama untuk mendekatkan diri sama orang itu jadi hal yang nggak banget gitu bahkan sampai kita dewasa pun sampai kita besar gitu yang kitanya kayak lebih sulit untuk deket sama orang gitu misalnya baru ketemu orang baru nggak bisa langsung ketawa-ketawa gitu ada kan yang lebih diem ketika di perjalanan sama orang di sebelah gitu dia lebih milih diem gitu kemudian tiba-tiba ngerasa insecure kenapa aku nggak bisa ngajak orang ini ngobrol gitu terus saat habis itu kita perlu beradaptasi dengan situasi baru kayak aku nih aku juga kan ngerasa insecure ya kenapa aku nggak secepat itu beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan baru dengan situasi-situasi baru gitu karena kita mikir kalau sifat bawaan yang seperti itu adalah sebuah kekurangan gitu nah itu pentingnya juga kita ngenalin sifat bawaan itu kenapa? Karena kita ketika kita kenal sifat bawaan itu, kita jadi bisa mengantisipasi, bukan bukan menghilangkan ya Kak Desi ya. Eh, aku dari dulu memang agak sulit beradaptasi dengan kegiatan-kegiatan yang berubah cepat berubah kayak gitu. Tapi dengan aku tahu sifat bawaan aku seperti itu yang butuh waktu untuk beradaptasi, jadi aku bisa
persiapan ketika misalnya aku perlu pindah ke Palangkaraya misalnya. Nah, di Palangkaraya situasinya akan seperti apa? Kira-kira bahkan untuk urusan packing. Untuk urusan packing pun juga itu ketika aku kenal sifat bawaan aku itu jadi hal yang memudahkan. Kalau dulu brak pokoknya tumpukin di sini gitu. Yang penting udah kesusun gitu. Namanya juga mau pindahan gitu kan ya. Tapi ketika aku udah mulai kenal, oh aku perlu satu box buat ini, satu box buat itu. Jadi ketika pindahan itu juga akan memudahkan aku gitu loh. Uh, nggak terlalu pusing gitu. Aku sih ngadepinnya sekarang kalau dulu butuh berbulan-bulan gitu, sekarang udah lebih ini sih, udah lebih bisa sih kalau juga kita bisa mengkomunikasikan sih ke pasangan. Aku udah bilang ke pasangan, aku juga cukup letih harus pindah-pindah terus gitu. Jadi bukan berarti juga aku ngeluh gitu ya sama pasangan, tapi dengan aku ngasih tahu ke pasangan, pasanganku jadi bisa lebih berempati sama aku. Oh iya, kamu capek ya kalau harus pindah-pindah terus ya. Misalnya dia ngabarin gitu, kayaknya kita akan pindah lagi ke mana gitu. Gimana? Kamu pasti capek gitu. Dengar itu aja tuh udah apa ya, menghilangkan oke, dia ngerti kalau aku tuh letih gitu, harus selalu beradaptasi. Tapi ya itu dia karena aku udah sampein aku cukup sulit harus beradaptasi terus-terusan seperti itu gitu. Walaupun akhirnya aku akan menghadapi itu lagi, tapi paling nggak aku udah dapet empati itu gitu. Coba kalau seandainya aku diem-diem aja, aku nggak kenal diri aku dan aku denial kalau aku butuh waktu untuk beradaptasi, mungkin dia akan pasangan aku nggak akan tahu gitu. Nah, gitu juga sih sama Gen Z gitu ya. Teman-teman sekarang memang di usia pencarian jati diri gitu, sifat bawaan kita yang kayaknya butuh waktu lama adaptasi, butuh waktu lama untuk dekat sama teman-teman itu bukan hal yang menjadikan kita kurang nilainya dari yang lain yang lebih mudah adaptasi, karena itu justru kita kenal sifat kita itu membantu kita untuk tahu gitu kita harus ngapain aja gitu kedepannya, tahu kita langkahnya. Bukan berarti sifat ini lebih buruk, sifat ini lebih baik, karena itu sekedar intensitasnya aja gitu. Apakah kita lebih mudah adaptasi atau butuh waktu lebih lama untuk adaptasi? Apakah kita orang yang kadang kan kita suka ini, aku tuh nggak bisa kayak dibawa ke tempat yang hingar-bingar karena itu bikin kepala aku sakit. Ada kadang ada yang ngerasa kenapa ya kok aku nggak bisa menikmati situasi ini gitu. Ada kok yang insecure gara-gara itu. Aku termasuk itu juga. Kenapa ya aku nggak menikmati saat harus diajak jalan-jalan pergi jauh untuk kegiatan yang ya misalnya suaranya cukup keras. Ternyata memang aku punya sifat bawaan yang sangat sensitif sama suara-suara keras gitu. Jadi aku nggak bisa menikmati gitu. Tapi coba kalau dulu waktu aku masih kuliah, aku mempertanyakan itu banget Kak Desi. Kenapa aku nggak bisa gitu Gak bisa menyalahkan diri sendiri? yang lain gitu ya kak? Nggak bisa nongkrong sama teman-teman lain, dia pergi jalan-jalan pakai bus pergi ke sini ke sana gitu kan, ke kebun teh kemana gitu. Aku tuh nggak bisa gitu. Justru nyalahin diri sendiri. Kalau direfleksiin lagi, seandainya saat itu aku tahu sifat bawaan aku, kalau aku memang sensitif sama suara keras, sensitif ya sama suara keras seperti itu, mungkin aku akan bisa lebih mengantisipasi gitu ya. Mungkin aku akan punya teman-teman lain, ngajakin teman-teman lain buat kita kegiatannya jangan ke sana, ke sini aja gitu. Daripada menyalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi
manfaatnya sih Kak, aku kalau aku refleksi-refleksi lagi ke masa-masa remaja, masih kuliah, masih sekolah gitu. Oh ya, kalau seandainya aku tahu nih sifat bawaan aku, kayaknya aku akan nganggap ya fine aja kalau aku tuh memang sensitif gitu. Nggak akan aku menyalahkan diri sendiri yang nggak bisa, nggak asik nih orangnya, nggak bisa dibawa ke tempat hingar-bingar gitu. Gitu sih. Oke. Nah, itu tadi kan bukan cuman kayaknya ada beberapa bisa jadi dua sisi ya Kak ya, bukan cuman menyalahkan diri sendiri, tapi juga bisa juga menyalahkan sekitar. Misalnya kayak, ih kok jadi akunya padahal nggak suka tempat sini nih, tapi temen aku malah maksain ikut gitu. Jadi kayak gitu ya Kak, padahal emang ya kitanya aja emang nggak cocok di situ, bukan berarti negatif gitu. Dan di sini juga tadi Kak Ami cerita tentang bahwa ada orang yang suka di tempat ramai, ada yang enggak, ada yang suka tempat bising gitu ya, istilahnya mungkin lagi di karnaval gitu ya, anak-anak misalnya gitu, atau mungkin ada juga yang emang suka tempat-tempat sepi gitu dan itu sebenarnya bukan salah orangnya tidak bisa beradaptasi, tapi karena sifat bawaan. Nah, mungkin teman-teman di sini nih juga pada mungkin apa ya istilahnya mempertanyakan gitu. Seberapa penting sih sifat bawaan ini? Apakah juga apa sih sifat bawaan ini gitu ya? Mungkin sedikit kita jabarkan si sifat bawaan itu tuh sebenarnya dibawa oleh anak gitu ya sejak dia lahir gitu dan ini nggak bisa diubah. Jadi kayak kata Kak Ami tadi nggak bisa diubah nih. Jadi harus cari strategi, terus cari cara kalau kata dirangkul tuh terus cari cara gimana caranya nih biar kita bisa beradaptasi dengan baik dengan kondisi sifat bawaan kita. Misalnya kita kayak anak pertama aku aja nih ya Kak ya. Eh, Anak pertama aku itu anaknya anak-anak melankolis nih yang suka tempat yang lebih sepi, yang lebih chill gitu, yang tenang, nggak bising gitu, terus nggak banyak orang gitu ya. Malah lebih suka di rumah dominan gitu. Dan dia kan sangat terganggu ketika kita ajak ke keramaian. Bukan berarti nggak mau ya, tapi mungkin intensitas waktunya jadi jadi nggak terlalu lama gitu karena dia sedikit terganggu dan bisa jadi menguras energinya dia juga gitu. Sementara anak kedua aku sangat-sangat aktif gitu dan suka keramaian, suka seru-seruan nih ada orangnya di sini nih. Halo. Nah, dia sangat-sangat aktif gitu, sangat-sangat ceriwis, terus juga kebetulan kecerdasan bahasa, jadi sangat suka ngobrol sama orang lain dan ketika dia ada di keramaian gitu ya, dia akan sangat-sangat aktif dan juga senang gitu. Secara energi juga kayak kecas gitu loh, Kak. Nah, ini kan dua perbedaan yang sebenarnya kayak bumi dan langit ya. Walaupun sifat bawaan nggak diturunkan dari orang tua, tapi dipengaruhi juga oleh orang tua ya kak ya. Dan itu juga terjadi sama aku dan suami yang suka chill, santai, nggak suka keramaian. Sementara aku terlihat ya dari sini sangat ceriwis gitu. Dan dengan sifat bawaan ini, kita mengenali sifat bawaan ini, kita jadi tahu kebutuhan anak-anak dan juga diri sendiri. Misalnya kayak aku dan anak kedua gitu ya, kita butuh ngecas diri di keramaian, kita butuh ngobrol, kita butuh berinteraksi dengan banyak manusia gitu ya. Ya having fun lah dengan keramaian gitu. Sementara ayah dan anak pertama aku gitu ya, yang suka orangnya agak-agak melankolis gimana gitu ya, sukanya yang nongkrongnya di tempat-tempat yang sedikit sepi, terus juga sukanya quality time di rumah gitu. Nah, lewat lagi dia tuh, ya kan? Em, jadi kayak ini juga akan membantu kita untuk bisa terkoneksi gitu ya. Kita bisa mengenali diri kita sendiri, mengenali sifat bawaan orang lain, dengan membantu kita juga untuk bisa berkomunikasi dengan baik kayak kata Kak Ami tadi, komunikasi sama suami jadi lebih lancar, lebih aman dan lebih nyaman juga gitu ya Kak. Karena kita juga pasti secara nggak langsung belajar tentang sifat bawaan diri sendiri, jadi belajar sifat bawaan orang lain juga. Tuh kan dia sebenarnya cuma alasan mau tampil di kamera doang itu Kak. Tapi ya itu tadi, pentingnya sifat bawaan itu ternyata membantu kita untuk mengenali, diri kita sendiri dan juga orang lain gitu. Jadi buat teman-teman sekarang nih ya Kak, PR-nya adalah
banyak-banyak refleksi kalau kata Kak Ami tadi, ngobrol sama diri sendiri, mencari tahu dari perjalanan kemarin gitu ya, dari masa muda, dari anak-anak mungkin dari masa muda hingga sekarang, kira-kira apa ya sifat bawaan kita gitu ya Kak ya, agar bisa lebih paham lagi tentang diri kita sendiri, dan ini nanti akan menghubungkan kita tentang bagaimana cara kita mengelola emosi, gitu ya Kak ya. Benar-benar Nah, banget kondisi. Kak Ami sendiri nih, sekarang aku pengen masuk ke keluarga. Kalau tadi kan ada saudara nih, ya, saudara yang mungkin di fase pradewasa gitu, dari remaja menuju ke usia dewasa yang mungkin juga masih agak-agak ngambang gitu nih, diri mau dibawa kemana nih, diri mau pencapaiannya apa, sekarang udah sampai di mana gitu ya. Sekarang apa ya istilahnya sudah berada di tahap apa gitu kan biasanya pertanyaan-pertanyaan gitu ya Kak ya. Kalau tadi ngobrol sama saudara, sekarang nih Kak, ada kesulitan nggak sih Kak mengenali sifat bawaan pasangan? Nah, gimana Kak Hmm. Abi? Nah, ini nih, ini mengenali sifat bawaan pasangan ini sampai sekarang juga aku masih berusaha ya, Kak ya. Ada yang udah aku tahu, ada juga yang masih berusaha gitu. Kayak sifat bawaan pasanganku itu dia dia lebih maksudnya lebih butuh waktu lebih lama untuk deket sama orang. Dia kalau seandainya ada orang baru gitu nggak bisa langsung ngobrol-ngobrol gitu. Bedanya sama aku kalau sama orang baru ya santai aja gitu. Aku yang sulit beradaptasi dengan rutinitas baru, berkebalikan sama pasangan aku yang lebih mudah beradaptasi sama rutinitas baru. Ini berlawanan banget, dia yang santai banget, kalau mau pindah ya santai aja gitu. Kalau tapi ketika harus misalnya ada orang mau ke rumah gitu, temen dia mau ke rumah, temen kerja mau ke rumah, atau ketika ya eh, kadang kita namanya di lingkungan gitu ya, tetangga gitu, dia lebih milih enggak deh di rumah aja gitu. Beda banget sama aku yang sama Kak Desi butuh keramaian untuk ngecas. Kalau dulu aku suka ngambek sih ya. Kalau seandainya dia nggak mau diajakin pergi main gitu, pergi keluar gitu, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya kenal, aku jadi tahu oh ternyata memang dia agak lebih sulit nih, lebih apa butuh waktu lebih banyak nih untuk ngeluangin waktu, kayaknya butuh prepare deh. Kalau seandainya mau ngajakin dia keluar gitu tuh, kayaknya dia harus siap mental gitu supaya kegiatan keluar itu jadi lebih fun. Tapi kalau seandainya dia udah mulai rada-rada terpaksa gitu kan jadi nggak enak gitu kan ya. Nah dulu tuh aku lebih sering ngambek. Kalau sekarang ketika udah kenal, aku jadi udah mulai terima. Tapi memang, nah ini jadi ini aku yang pernah aku lakuin untuk mengenali sifat bawaan pasangan itu kebetulan di aplikasi sekolahmu itu kan ada materi sifat bawaan dari kakak. Jadi itu kan bisa kita ikutin terus kita catat kan. Nah Benar. ada kuesionernya gitu kan. Jadi itu nggak cuma buat anak aku. Kalau anak aku bisa checklist. Itu buat suami aku juga. Jadi aku tanya, ini aku mau nanyain kamu waktu kecil kira-kira bisa duduk diem nggak sih? Gitu. Kamu coba ingat-ingat deh gitu. Kamu waktu kecil ini bisa nunggu sabar nggak sih gitu. Oh checklist gitu kan. Oh berarti dia orangnya gini gitu. Jadi aku pakai itu juga buat pasangan aku. Kadang sih dia jawab, ya aku nggak ingat lagi. Kamu tanya mama lah kalau gitu. Tapi paling nggak itu ngebantu sih kak. Itu juga ngebantu walaupun nggak langsung aku tanyain ke dia gitu kan, kelihatan gitu ya. Misalnya dia lagi nelfon, ada aja yang pengen dipegang. Di sama-sama anakku memang butuh waktu
butuh aktivitas gerak yang cukup banyak gitu. Jadi memang kalau seandainya pergi ke perjalanan lama gitu, eh, memang harus berhenti dulu untuk ngasih dia waktu jalan kah, lari kah, lompat kah, ngapain kah supaya di mobil lebih anteng. Nah itu tuh Benar. manfaatnya kalau kita tahu sifat bawaan anak gitu ya, jadi lebih anteng. Bedanya aku lebih santai aja. Kalau duduk ya udah duduk aja gitu, nggak yang pakai goyang-goyang kaki gitu. Itu sebenarnya salah satu sifat bawaan juga kan Kak Desi, goyang-goyang kaki, tiba-tiba pegang ini, pegang itu gitu. Bukan ya memang ada juga yang mungkin untuk mengatasi kecemasan, tapi itu kan di situasi-situasi tertentu kan. Ini kalau seandainya main game aja udah pindah duduk ke sini, pindah ke sana Iya, gitu. Ngapain nulis aja, baca aja udah pindah sini, udah pindah sana, nggak bisa anteng duduk gitu satu gitu. Nah, itu aku. ya ada kan gitu. Cuma dengan kenal kalau seandainya dengan kenal sifat bawaan kita jadi bisa meminimalisir kan Kak Desi. Benar. Meminimalisir bukan berarti itu buruk ya. Kadang ada di situasi-situasi tertentu yang nggak memungkinkan kita untuk selalu pindah-pindah terus gitu kan. Ya kalau seandainya lagi sendiri santai aja kali gitu kan. Tapi kan dengan kita kenal sifat bawaan kita, ada hal-hal yang bisa kita antisipasi gitu. Uh, Kalau seandainya di case-case tertentu, misalnya lagi misalnya ketemu sama tamu penting, ya nggak mungkin kan kita gerasa gerusu dengan kita kenal sifat bawaan kita. Oh kira-kira aku perlu ngapain dulu nih supaya aku lebih relax gitu, bisa lebih nggak terlalu gerasa gerusu. Sama anak pun juga gitu kan, Iya, Kak Desi, benar. Benar, benar. supaya Jadi, dia nggak. mungkin sebenarnya kalau di aku bahasa kita tuh kayak mengelola si sifat bawaan ini biar kayak lebih apa ya, terkondisikan gitu ya di tempatnya Kak. Kayak contoh Kak Ami tadi tuh kayak dihabisin dulu energinya buat anak yang benar-benar aktif gitu, yang sifat bawaannya sanguinis misalnya gitu ya, yang nggak bisa diem kayak aku nih, karena nggak bisa diem gitu ya, mungkin tadi ngapain dulu kayak gitu biar akunya bisa fokus duduk anteng ngobrol gitu, karena bisa kadang-kadang nih ya Kak, kayak lost memory gitu loh, padahal lagi ngobrol. Kayak, kita lagi ngobrol apa ya tadi? Ada yang lost gitu, apa? Makanya aku butuh catatan, teman-teman. Penting juga, karena udah tahu kan kalau aku orangnya nggak fokusan, terus kayak sering ya itu tadi sering gerak. Jadi aku harus mengamankan situasi sekitar gitu ya, biar nggak ada yang kesenggol, biar nggak ada yang pokoknya harus safe dan bisa dikelola dengan aman gitu. Jadi kalau aku garis besar lagi nih dari poinnya Kak Ami gitu ya, pentingnya untuk tahu sifat bawaan pasangan dan anak itu, karena kita tadi bahasnya pasangan ya Kak ya, ternyata juga membantu menurunkan ekspektasi kita gitu. Kalau kata Kak Abi tadi, aku ngambek loh sempat gara-gara cuman berasa kayak nggak disupport gitu. Aku pengen di keramaian tapi suami aku tidak bisa gitu. Nah kadang-kadang kan kita jadi suka menuntut itu ya. Kamu nih nggak tahu kesenangan istri gitu ya. Drama Indosiar banget ya. Kalau kesenangan istri gitu, padahal emang suaminya emang nggak suka, emang sifat bawaannya kalem gitu ya, yang sukanya ketenangan gitu. Nah, ketika kita udah tahu, kita jadi bisa mengelola ekspektasi kita juga dan bisa mengelola sifatnya juga gitu ya, Kak ya. Ih, Benar Kak Desi. ini kayaknya jadi pengingat lagi buat aku sendiri gitu dengan sifat bawaan bersama suami yang juga bagai bumi dan langit gitu. Bukan berarti nggak cocok ya Kak ya, karena kita kan dalam pernikahan, dalam hubungan gitu ya, hubungan apapun itu, entah hubungan pasangan suami istri, hubungan keluarga, ibu dan anak, juga ada gitu ya Kak ya, bahwa ketika kita udah tahu sifat bawaan dari istilahnya lawan pasangan kita nih gitu ya, atau orang tua kita, anak kita gitu, kita jadi kayak lebih kalem aja gitu menghadapi mereka gitu ya Kak ya. Ya, Ih, seru banget deh ini. Dan kita juga udah tahu betapa pentingnya sifat bawaan. Terus kenapa sifat bawaan itu ada ya Kak ya, dan juga bagaimana cara mengelolanya. Nah, mungkin karena kita udah hampir
1 jam nih Kak ya. Kira-kira nih tips buat teman-teman yang belum gabung rangkul dan belum pernah ikut sesi. Dan by the way ya Kak, buat teman-teman yang mungkin mau ikutan sesi kita, cek aja langsung di rangkul keluarga kita gitu ya. Dan juga di keluarga kita ID atau bisa juga ke rangkul Kalsumal. Kita lumayan sering bikin sesi dan ini semua ada di Indonesia, satu Indonesia ada rangkul aja. Salah satunya aku yang ada di Kota Kandangan. Satu-satunya loh guys, kalau mau daftar bisa loh temenin aku yang teman-teman di Kandangan. Terus juga ada Kak Ami yang ada di Palangkaraya juga Iya. satu-satunya. Ya Kak Ami, belum ada temen tandem. Jadi buat teman-teman yang mau belajar lagi tentang sifat bawaan, tentang cara mengenali diri lagi, dan nanti next kita akan bahas juga tentang mengelola emosi ya kak ya. Hmm. Itu untuk bahasan lebih dalamnya kamu bisa gabung di sesinya Rangkul. Gitu ya kak ya, kami. Kami ada yang disampaikan nggak sih? Kira-kira nih buat teman-teman di Rangkul yang nonton kita? Aku nambahin dikit yang tadi Kak Boleh. Desi boleh ya. Kan tadi kalau kenal sifat bawaan kita jadi lebih chill gitu ya. Tapi juga bukan arti kita kayak jadi nggak ada effort gitu buat Benar. saling memenuhi kebutuhan. Justru dengan kenal sifat bawaan, kalau ya namanya keluarga kan bertumbuh bersama gitu, suami istri bertumbuh bersama, sama anak-anak juga bertumbuh bersama. Kalau yang aku rasain sih bukan berarti kayak ya udah kalau dia nggak bisa ya udah gitu, bukan gitu juga ya. Kalau aku nggak bisa ya udah diterima aja, enggak sih, karena kita bertumbuh bersama jadi kayak ada effort untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain gitu. Kayak kalau seandainya dia memang butuh, kayak aku udah bilang ke pasangan aku kalau aku butuh waktu keluar gitu untuk ngecas gitu. Jadi pasangan juga tahu, oh dia udah mulai bad mood nih. Nanti tiba-tiba udah diajakin aja kemana, kita singgah ke sana dulu yuk. Kita Oke. ke sini dulu yuk, sebelum ke rumah kita turun di pasar malam dulu yuk, ngeliat-ngeliat apa gitu. Nah ke pasangan juga gitu, kayak dia butuh waktu dulu, oh ya udah biarin aja dia dulu, nggak digangguin gitu. Kayak oh dulu nih jadi problematik banget ketika pasanganku ini pengen beli PS, itu kan sendiri ya, menikmati waktu sendiri. Dulu Benar. yang aku pikirin cuma, oh nanti pasti dia bakalan heboh aja sama PS-nya, bla 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 bla. Terus aku nggak diperhatiin, anak nggak diperhatiin loh. Padahal itu sebenarnya salah satu kebutuhan diri dia gitu. Benar. Uh, Akhirnya di bikin kesepakatan gitu kan, iya boleh kamu beli PS tapi nanti jangan sibuk di sana aja ya gitu ya, pokoknya udah kesepakatan-kesepakatan apa gitu kan. Akhirnya ya udah punya PS dan ternyata yang aku khawatirkan juga nggak terjadi gitu, karena dia kan manusia dewasa ya, tahu tahu perannya gitu kan. Kalau ya nggak boleh kebablasan gitu, ini cuma untuk memenuhi kebutuhan, kalau udah cukup ya udah selesai gitu. Oh ya udah, ternyata kekhawatiran aku nggak terbukti gitu. Jadi emang mengenali sifat bawaan itu bukan berarti kita jadi nerima aja, tapi memang sifat bawaan itu kita kenali untuk bisa kita kelola. Kelolanya kalau seandainya mungkin untuk anak, kita bantu anak mengelolanya supaya dia jadi lebih mudah melakukan kegiatannya. Misalnya kayak anak yang sulit dekat sama orang lain, itu perlu waktu, misalnya kayak mau pergi ke pesta ulang tahun, butuh waktu duluan datang ke pesta ulang tahun itu, perlu di briefing dulu gitu kan, supaya nanti dia di pesta ulang tahun itu jadi lebih menikmati. Beda sama anak yang lebih gampang deket sama anak-anak lain, mungkin ya 10 menit sebelum pesta ulang tahun udah santai aja gitu kan. Nah, bedanya itu aja sih, untuk Benar. memudahkan anak meregulasi sifat bawaan dia gitu. Memang dari lebih baik dikenali dari dini gitu. Eh, Biar dia gedenya juga, kalau aku ngerasa sih
Ya alhamdulillah kita udah dapat materi gitu ya. Ya. Kita kenal gitu jadi bisa belajar tapi ngerasa effort juga gitu loh. Karena kalau seandainya berandai-andai lagi nih, seandainya dulu tuh kenal, oh, mungkin sekarang udah begini, mungkin sekarang udah gitu. Nah, disyukuri sekarang itu ya kita kenal sifat bawaan, kita bantu anak, jadi anak juga ketika gedenya juga nggak se-effort itu. Bukan berarti juga nyalahin orang tua kita ya, karena memang Hmm. zamannya kita hadapi sekarang memang dulu orang tua kita nggak semudah ini akses ilmunya. Iya, Kalau benar-benar. orang tua kita semudah ini akses ilmunya, ya pasti udah belajar, nggak mungkin nggak belajar, pasti udah belajar gitu. Sayangnya memang kesempatannya nggak datang di orang tua kita dulu, kesempatannya datang di kita sekarang gitu. Jadi mumpung kesempatannya datang, ayo cari ilmu banyak-banyak. Eh, mumpung juga temen rangkulannya ada, ayo rangkulan sama-sama. Oh, Dan insya Allah nggak ada judging ya, kayak bener, no bener, ini judge, bener. no Nah, judgment. ini bener banget nih. Dirangkul itu salah satu-satunya deh kayaknya satu-satunya tempat pertama aku yang sebagai orang tua dan sebagai pribadi gitu ya nggak ada judging malah kita disupport dan benar-benar dirangkul untuk belajar gitu. Makanya walaupun udah jadi relawan nih kak, udah jadi rangkul gitu ya, udah jadi fasilitator gitu. Padahal bisa buka sesi sendiri, tapi tetap aja nimbrung ke sesi teman-teman yang lain karena eh, apa ya, kalau aku sih lebih kayak butuh kalau bahasa teman-teman rangkul beberapa gitu ya, kita dirangkul itu berobat jalan teman-teman. Berobat jalan dalam artian kita butuh untuk memenuhi kebutuhan diri kita tentang ilmu salah satunya juga, terus juga kebutuhan diri menghabiskan 20.000 kata sebagai ibu-ibu ya, sebagai wanita yang punya 20.000 kata sehari gitu. Terus juga kebutuhan diri untuk bisa dapat sosial yang support gitu ya, lingkungan yang support gitu. Walaupun kadang-kadang jarang banget bisa tatap muka gitu. Kita ketemu di online aja itu tuh kayak wah 1 jam 2 jam tuh kayak udah nih gitu. Padahal sesinya cuma dengerin orang cerita gitu. Karena kita bisa belajar dari cerita orang tua lainnya dan juga teman-teman lainnya gitu ya Kak Ami. Ayo teman-teman nih buat teman-teman yang mau gabung jadi fasilitator rangkul kayak kita-kita atau mau jadi relawannya, kamu bisa visit ke IG-nya keluarga kita.id atau rangkul keluarga kita gitu ya untuk cari tahu informasi tentang gimana sih caranya gabung jadi komunitas rangkul. Tapi buat kamu nih yang kayaknya nggak suka komunitas nih terlalu terikat, bah, kita nggak mengikat sih sebenarnya kayak cuman mungkin berasanya kayak eh, dituntut gitu. Kamu bisa jadi peserta sesi rangkul karena kita selalu iya, jadi kita selalu ngadain sesi gitu ya Kak ya. Nggak cuman kita di Palangkaraya Kandangan, tapi juga nggak cuma Kalsumang, tapi seluruh Indonesia sering ngadain sesi-sesi seru. Seperti kata Kak Ami tadi nih, tadi kan ada bisik-bisik nih Kak Ami bilang, kalau aku bilang tadi akan ada cara mengelola emosi. Terus Kak Ami tadi tuh bisik-bisik gimana caranya komunikasi sama pasangan, sama anak, sama keluarga lainnya. Nah, itu akan diajarin juga tentang komunikasi efektif gitu. Terus cara bersepakat yang asik dan bisa insya Allah komit sama-sama gitu ya Kak Ami ya. Dan juga nih balik lagi ke obrolan Kak Ami tadi tentang gimana caranya bersepakat dan juga mengelola si sifat bawaan. Kayaknya nggak cuman ini ya Kak ya, nggak cuman kalau di aku sih rasanya nggak cuman buat keluarga gitu, tapi buat temen-temen sekitar gitu, buat temen sekedar teman nongkrong kita juga jadi tahu ya. Wah, sifat bawaannya ini nih kayaknya sensitif nih anaknya nggak suka keramaian ya udah kita obrolin bahwa kalau aku biasanya kamu suka nongkrong di sininya kalau misalnya agak nggak nyaman kita cari tempat yang lebih chill gitu atau kayaknya anak nongkrong banget ya ibu-ibu nongkrong banget gitu tapi nggak misalnya kayak ketemu teman gitu. Anaknya memang lagi happy bicara kayak aku nih misalnya kan aku juga suka bicara aktif gitu ya aku akan kasih kesempatan jadi kayak ngasih kesempatan buat teman aku yang aktif itu juga untuk berekspresi gitu jadi kayak latihan mendengarkan juga gitu ya kak ya benar nggak sih? Bener-bener di rangkul nanti kita juga akan ini sih ada materi juga ya gimana mendengarkan dengan sepenuh hati sepenuh tubuh gitu suka aku juga jelek banget sih waktu materi itu jadi kayak oh iya kayaknya selama ini aku hanya menunggu untuk berbicara bukan mendengarkan gitu
Itu akan kita ini banget. Dan juga jadi rangkul itu nggak cuma rangkul gitu-gitu doang, jadi fasilitator begini-begini aja nggak, karena akan ada tingkatan-tingkatannya nanti. Itu juga nanti bisa dilihat infonya di keluarga kita ID atau di rangkul keluarga kita. Kita itu emang banyak banget pelatihan-pelatihan yang gak cuma kayaknya pelatihannya pelatihan parenting, gimana cara mendidik anak, mengasuh anak, bagaimana caranya mendengarkan, nggak, akan ada pelatihan coaching, akan ada pelatihan public speaking, akan ada pelatihan menulis, pokoknya banyak banget. Asli banyak banget. Dan kita nggak cuman belajar tentang basic parenting aja ya kak ya. Kayak kemarin, kayaknya akan ada tahapan-tahapan belajarnya juga. Jadi setelah kita udah mateng sama basic parenting, kita juga akan belajar tentang parenting remaja gitu ya kak ya, dan sebagainya. Jadi buat teman-teman, oh ya kita juga ini mengundang kolaborasi buat teman-teman komunitas yang mau kolaborasi bareng Rangkul Kalsulmal khususnya, ataupun Rangkul keluarga kita Selindo nih yang mau rangkulan bareng, pengen upgrade diri tentang keilmuan basic parenting terutama gitu ya, kita sangat open banget, bisa langsung DM ke akun keluarga kita, rangkul keluarga kita.id, rangkul keluarga kita dong kecepatan, atau @rangkul kalsulmal gitu. Jadi buat teman-teman, nanti kita bisa ngadain sesi bareng ya kak ya. Iya, bisa banget ngadain sesi bareng. Kita ya kerja barengan lah ya namanya ya. Ayo Benar, kita kolaborasi kerja barengan buat pengasuhan dan pendidikan keluarga di Indonesia yang lebih baik. Gitu benar-benar sih. banget. Nah, ini kan udah gak kerasa, ternyata kita udah 1 jam ngobrol ya kak ya. Sayang banget, sebenarnya aku pengen ngobrol lebih panjang lagi. Tapi apalah daya, kita kudu menyiapkan buka puasa ya. Dan aus juga. Diajakin, ayo kami live bareng ya di bulan puasa. Tapi semoga semangat kita di bulan puasa ini buat bareng-bareng rangkulan tentang gimana sama-sama refleksi mengenal diri sendiri bisa diterima teman-teman yang dengerin kita nanti ya kak ya. Amin. Iya, Oke, terakhir mudah-mudahan kak, ambil eh, hikmahnya benar, benar, sharing. amin, amin, amin. Terakhir nih Kak Ami, mungkin dari Kak Ami, kira-kira nih ada nggak sih mungkin masukan buat teman-teman yang mungkin hari ini lagi galau gundah gulana tentang dirinya sendiri, atau mungkin tips dan trik gimana caranya bisa menemukan si apa ya istilahnya diri sendiri ini gitu. Bagaimana tips dan trik mengenali diri sendiri? Terakhir nih sebelum kita tutup, dan tapi kita akan kembali lagi ya Kak ya minggu depan insya Allah ya teman-teman. Jadi didoain aja. Jadi kalau dari aku ini refleksi pengalaman pribadi berarti ya, eh, journaling sih. Journaling kayak kata Kak Desi tadi itu ngebantu refleksi juga lewat berbagi cerita. Jangan ragu untuk berbagi cerita. Sebenarnya ikut sesi bicara, kemudian berbagi cerita itu membantu banget sih menurut aku. Karena ketika pikiran-pikiran itu cuma berputar-putar berputar aja di kepala itu, ya nggak ketemu jalannya gitu. Eh, Bisa kita temukan juga dari membaca, banyak-banyak baca gitu kan, punya bahan bacaan, tapi juga sharing itu aku kerasa banget itu membuka banget, membantu untuk ngenalin gitu. Bukan berarti kita nyampein aib ya, karena kan di sesi berbagi cerita juga nggak akan di komit, Benar, rangkulnya pada komit akan menyebarkan, tahu nggak sih si itu dia taunya gini-gini, no no, nggak, karena kita udah komit, cerita ini hanya akan di sana aja, nggak akan kayak jadi bahan gosip, nggak. Uh, jadi ya silahkan cerita gitu, berbagi untuk kalau kamu tuh nggak sendirian gitu. Aku tuh bahkan waktu pelatihan tuh bercucur air mata gitu. aku juga lagi. Iya, bahkan kakak-kakak rangkul yang dulu itu jadi saksi lah ya. Oh, ini kami dulu pernah ini. Jadi itu justru jadi saling ini sih ya, saling jadi wadah saling support gitu. Eh, oh ternyata aku nggak sendiri gitu.
ternyata aku bisa ketemu teman-teman di sini. Jadi saling berbagi, journaling, kemudian berbagi cerita, itu ngebantu banget kita untuk kenal lagi diri kita sih menurut aku, Kak Desi. Bener banget Kak. Dan aku kalau nge-spill soal nangis tadi ya nggak cuman ya, apa ya istilahnya kemarin-kemarin pas pelatihan, tapi sampai sesi-sesi ini berlalu gitu ya, beberapa kali ikut sesi masih kayak ada aja momen berkaca sambil refleksi gitu ya, mengingat-ingat kemarin udah ngapain aja, terutama sama diri sendiri gitu ya, udah sampai di tahap apa mengenalinya, kadang-kadang suka kayak oh gitu, kayak kayak ada nyes di hati gitu ya Kak Ami. Dan juga, Benar. apa ya istilahnya mungkin, selain journaling kayak kata Kak Ami tadi, ikut sesi konseling, ataupun, refleksi sama-sama ngobrol gitu ya, ngebantu banget juga. Kalau dari aku sih yang sedang aku pelajari juga itu adalah, dan ini akan kita bahas juga nanti di live, itu adalah mendengarkan, dengan baik gitu ya, hadir sepenuh hati, sepenuh tubuh, mencoba untuk memasang telinga, tapi juga bisa merasakan, berempati gitu ya kepada lawan bicara, itu tuh kayak ngebantu banget juga bahwa ternyata oh ternyata ada loh case kayak gini, ada loh cerita seperti ini. Oh ternyata kayak kata Kak Ami tadi, kita nggak sendirian loh. Kalau kita bisa hadir untuk mendengarkan dengan baik gitu ya Kak Ami ya, insya Allah sih pasti pelan-pelan akan ada aja tuh bisikan-bisikan dari ilahi gitu ya, bahwa oh tuh kamu tuh orangnya gini loh. Oh ternyata diri kamu tuh perlu ini loh. Oh ini ternyata kebutuhan kamu tuh ini gitu. Dan ternyata emosi kamu kamu yang dominan itu tuh adalah ini gitu ya kami ya, dan itu akan ada kita bahas tuntas di sesi rangkul. Jadi live kita juga insya Allah ya, semoga tidak ada kendala ya teman-teman, akan diadakan seminggu sekali, ngobrol bareng teman-teman rangkul, ngebahas tentang emosi, komunikasi efektif, dan juga pengelolaan waktu, juga bagaimana cara mendengarkan juga ya Kak ya. Wah banyak ya komplit. Kalaupun misalnya teman-teman ketinggalan, nanti bisa intip-intip aja sesi kita yang berlangsung secara offline dan online ya Kak ya. Benar-benar. Oke deh Kak Ami, seru banget hari ini. Thank you banget buat refleksinya, nemenin aku refleksi bareng juga di Ramadan hari ke berapa nih? Yang ikut pemerintah hari kedua ya berarti ya? Iya, Kalau ikut dan Pak. ya, dan buat teman-teman juga makasih yang udah nonton. Buat teman-teman rangkul juga yang ada Kak Eri, tadi ada Kak Dina, terus ada Kak Sulis, dan teman-teman lainnya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Thank you banget. Buat teman-teman yang mungkin nanti akan nonton tayangan ulangnya, thank you banget juga udah nonton. Jangan lupa gabung rangkul. Makasih buat Kak Ami yang sudah bersedia diculik selama 1 jam ini. Thank you kami, thank you banget ilmunya, dan juga thank you banget refleksi juga tips dan triknya. Kami ada yang mau Ya, disampaikan lagi terakhir sebelum kita tutup? banyak pribadi ya. Ya, Aku dari ada sih. terakhir ya. Ini Jangan buat yang lagi capek, lelah gitu, jangan maksudnya jangan berhenti di sana gitu. Karena ketika rasa capek, rasa lelah itu ada, berarti kan saat itu kita sadar kalau kita butuh gitu ya. benar. Justru ketika saat lelah itu berarti kita sadar karena kita kerja gitu. Makanya kita lelah. Tapi please jangan berhenti karena kalau kamu yang sadar itu berhenti, siapa lagi yang sadar gitu. Benar. Gitu aja Benar. sih. Jadi Oke, jangan thank you. berhenti. Thank you kami, dan thank you buat teman-teman. Sampai ketemu lagi insya Allah di sesi selanjutnya, sesi obrolan kita bareng rangkul Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku sekarang ya. Semoga ibadah puasanya dilancarkan, dan sampai jumpa. Aku izin kita off ya Kak kami. Thank you kami. Terima Oke, kasih teman-teman. sama-sama Kak Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.